Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Yus Mahendra bisa menyapa kembali pemirsa yang ada di rumah. Masih di program Glow Up, temukan versi terbaikmu. Nah, untuk episode kali ini sangat spesial nih pemirsa, karena kita berpindah lagi ke salah satu klinik kecantikan yang ada di Kota Pekalongan. Nggak usah pakai lama, gimana kalau mami langsung saja kita berkenalan sama dokter the one and only yang sangat luar biasa hari ini. Aziz bisa kenal dan juga tentunya akan sharing bersama dengan pemirsa yang ada di rumah. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Dokter Erla, apa kabar? Masya Allah, cantik banget ya pemirsa ya, masih muda. Masih muda, kemudian juga karirnya sangat luar biasa. Semoga ini bisa nular ke kita semuanya. Untuk saya Aziz pribadi dan juga untuk pemirsa yang tidur menyaksikan program ini gitu. Dokter, apa kabar hari ini, baik ya? Alhamdulillah baik banget dan semangat banget. Dokternya sangat excited banget karena ingin menyebarkan ataupun sharing hal-hal yang positif gitu ya untuk pemirsa yang ada di rumah. Jadi kalau umpamanya pemirsa yang ada di rumah pengen tahu hari ini kita akan membahas topik ataupun tema tentang apa, ini relate banget tentang kehidupan kita ya. Kita nggak sih? Kan anak muda kan? Kita kan anak muda dokter, jadi anak muda terus aja gitu zamannya. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah, kita akan membahas topik perihal gaya hidup anak muda yang mempengaruhi kulit ataupun tentunya tentang skincare itu tersendiri gitu ya, kecantikan ataupun kesehatan kulit gitu, bersama dengan dokter Erla tentunya. Oke, sekarang Aziz pengen tanya langsung nih untuk dokter Erla. Kalau umpamanya kita berbicara tentang gaya hidup anak muda, ya kan sekarang kayaknya bermacam-macam dengan kemajuan teknologi dan juga sosial media ya dokter ya. Sebenarnya yang menjadi pertanyaan adalah biasanya faktor-faktor apa saja sih dokter yang mempengaruhi ya gaya hidup anak muda yang relate akan kesehatan kulitnya itu gitu? Dijawab ya. Nah, dijawab dong dokter. Ya. Masa dokter mau nulis isai kali? Mungkin ya. Iya, silakan. Ya, untuk anak muda zaman sekarang itu biasanya mempunyai kebiasaan yang mungkin kurang bagus ya untuk kesehatan kulit. Yang pertama dari pola makan yang kurang baik, kemudian dari pola tidur sering begadang mungkin ya, kemudian stres. Anak muda zaman sekarang tuh sering overthinking nggak sih? Betul banget ya, banyak yang dipikirin gitu ya, kayak orang tua ya. Mau jalan ke kanan aja dipikirin dulu, mau beloknya mana nih lewatnya gitu ya. Terus ya, stres ya. Kemudian kurang olahraga, mungkin saking sibuknya ya, kurang olahraga. Kemudian apalagi mungkin nggak sempet melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Waduh, padahal itu sangat jahat sekali ya dokter ya. Kayak mantan nggak sih dokter? Ya, mantannya Aziz ya, pemirsa ya yang jahat. Oke, lanjut lagi dokter. Kurang lebih sih seperti itu ya, karena mungkin kesibukan ya, buru-buru, jadi langsung pergi aja, lupa memakai sunscreen, tahu-tahu kita terkena dampak buruk sinar matahari. Nah gitu, jadi kalau kita berbicara mengenai faktor-faktor penyebab dari gaya hidup yang bisa mempengaruhi kulit kita ataupun kesehatan kulit kita, ternyata banyak banget ya dokter ya. Apalagi kalau nanti didetailkan menjadi satu, itu juga pasti akan banyak banget gitu ya. Seperti tadi yang disebutkan sama dokter Erla ya, buat pemirsa yang di rumah, ternyata overthinking itu juga bisa menyebabkan efek ke kesehatan kulit itu tersendiri ya. Wow, jadi buat bahas satu-satu kali ya. bahas satu-satu. Tapi sebelum bahas satu-satu nih buat pemirsa yang ada di rumah, sama juga Aziz mau ngasih tahu terlebih dahulu dokter. Ternyata hari ini juga kita di-share ya di live Instagramnya Erla gitu ya. Dan yang paling penting adalah kita juga punya giveaway gitu kan. Nah, giveaway-nya seperti apa nanti Aziz bakal kasih tahu buat pemirsa yang ada di rumah setelah dokter Erla menjelaskan secara detail. Oke dokter, silakan bisa disambung. Seperti apa saja sih dokter kalau kita berbicara tentang detail faktornya? Faktornya ya. Pola makan mungkin ya. Pola makan. Pola makan tuh biasanya anak muda tuh suka banget makan junk food nggak sih? Yang cepet aja gitu ya. Betul. Padahal junk food itu indeks glikemiknya itu tinggi, kemudian juga rendah serat, jadi bisa mengalami gangguan pencernaan, entah itu sembelit, entah itu diare gitu ya. Mungkin perlu dilakukan survei kali ya, anak muda zaman sekarang tuh kalau maaf ya, kalau misalkan buang air besar tuh sehari bisa lancar apa enggak gitu. Misalkan ada masalah sembelit, kemungkinan banyak mengkonsumsi junk food juga bisa jadi. Betul. Ya kan? Kemudian yang kedua sering makan gorengan. Kalau mamanya hidup nggak makan gorengan, kayaknya nggak hidup nggak sih dokter? Kurang kan ya? Cemilan sehari-hari. Tapi itu juga sangat berbahaya ya. Mungkin boleh, tapi harus ada batasnya. Mungkin jangan sampai berlebihan. Karena kan segala sesuatu yang berlebihan juga kurang baik ya dok. Oke. Jadi ternyata kebanyakan makan gorengan itu juga mempengaruhi lemak di kulit, minyak. Iya, jadi kelenjar sebaseanya tuh mengeluarkan keringat, mengeluarkan minyaknya berlebihan.
Nah kalau ada sumbatan itu bisa memicu timbulnya komedo ataupun jerawat dan masalah yang lain. Enak ya pemirsa kalau ngobrol sama dokter gitu ya. Jadi kita tahu munculnya penyebab dari jerawat muncul itu dari apa aja sih ternyata. Berarti minyak itu bukan membuat kita glowing ya dokter ya, tapi itu tapi itu malah menyebabkan ibaratnya apa ya, munculnya dari komedo, kemudian juga jerawat dan juga lain sebagainya. Belum lagi kalau makan terlalu asin ya, kan gorengan asin gitu ya. Waduh, itu favorit Aziz banget tuh dokter Malan. Ternyata itu nggak kurang baik ya untuk kesehatan kulit ya. Kalau yang bicara masalah di luar kulit, kalau kita kebanyakan makan asin itu juga bisa memicu timbulnya hipertensi. Jadi tidak hanya ke kulit saja, tapi juga ke tubuh pun akan kena gitu ya dokter ya. Angka hipertensi itu kok sekarang menjangkit anak usia, maksudnya ya remaja kok udah kena hipertensi gitu. Itu karena emosian mungkin mereka. Ini beda ya pemirsa ya antara ahlinya sama bukan ahlinya gitu. Hipertensi ada salurannya dari makanan dan lain sebagainya, ahlinya menjelaskan. Tapi kalau bukan ahlinya karena marah-marah sukanya gitu kan ya. Oke, terus ada lagi mungkin dokter. Makanan yang rendah serat ya, mungkin kita kurang menyadari ternyata kita tuh sehari-hari kurang makan buah sama sayur gitu. Padahal itu adalah antioksidan yang bagus untuk menangkal radikal bebas. Nah radikal bebas ini apabila kita terpapar terus-menerus itu bisa memicu timbulnya penuaan dini. Kayak timbulnya flek, kerutan gitu ya. Kulitnya kendor ya kan. Aduh, ngeri ya. Bisa merusak DNA di kulit. Waduh, itu mahal banget ya kalau mamanya kita suntik. Yang lagi viral kan ada DNA ikan ikan cipung gitu kan. Itu samo ya, ikan cipungnya banyak telur gitu ya. Kan salmon ya pemirsa ya, bukan si samo ya. Si samo telur ya dokter ya. Itu mahal ya dokter ya kalau mamanya pakai perawatannya bener-bener dari klinik yang sudah tentunya bersertifikat ya, teruji klinis ibaratnya kayak gitu. Mencegah daripada untuk melakukan pengobatan ya. Bisa dicegah dulu. Oke deh dokter, nanti kita akan sambung lagi ya tentunya ya obrolan kita tentang bagaimana sih gaya ataupun pola hidup anak muda sekarang yang relate ataupun menyambung dengan kesehatan kulit itu. Dan buat pemirsa yang di rumah seperti janji Aziz, kalau Aziz bakal jelasin kalau hari ini kita bakal bagi-bagi giveaway sangat luar biasa sekali tentunya bersama Erla ya. Nah giveaway-nya apa sih, ini Aziz bacain ya buat pemirsa yang ada di rumah. Ini silakan buat teman-teman nanti kalau umpamanya reels dari Erla dan juga Batik TV di sosial media, lebih tepatnya di Instagramnya Batik TV dan juga Erla itu sudah kita post. Silakan teman-teman ataupun pemirsa yang ada di rumah bisa komen. Siapa komen yang paling menarik nanti akan mendapatkan, kita pilih 5 ya dokter ya. Kita akan pilih 5 komen menarik yang juga terbaik, nanti akan mendapatkan free treatment senilai Rp250.000. Oh my god, ini dokter Erla baik banget ya pemirsa ya. Jadi ini buat 5 pemenang ya. Kemudian untuk free sunblock untuk 2 orang dan juga free facial wash untuk 1 orang pemenang. Waduh, ini hadiahnya banyak banget ya dokter ya. Keren ya. Jadi buat pemirsa yang di rumah silakan bisa komen sekeren mungkin, sekreatif mungkin, seepik mungkin tentang reels ataupun trailer dari tayangan ini ya. Ingat di sosial media ataupun di Instagramnya Erla dan juga official Batik TV. Dan buat pemirsa yang di rumah juga jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutin lagi masih ngobrolin tentang tentunya gaya hidup anak muda yang relate ataupun berhubungan dengan kesehatan kulit. So tetap di program Glow Up, temukan versi terbaikmu. Terima kasih banyak untuk pemirsa yang ada di rumah masih setia bersama kami, masih di program Glow Up, temukan versi terbaikmu. Tentunya kita masih bersama dengan dokter yang sangat cantik, the one and only, ada dokter Erla. Dokter, biar pembahasan kita tambah santai gitu kan ya, heart to heart, face to face gitu kan. Kita tos dulu deh dokter ya. Luar biasa. Ini juga persembahan tentunya dari Erla ya, iklan banget. Bayarnya mahal loh dokter ya. Tapi kita minum dulu ya biar semuanya enjoy. Rasanya seger ya, kayak di pegunungan ya dokter ya.
Buat teman-teman ya, kita masih tunggu ya tentunya. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, kita masih lanjutin tentunya pembahasan kita bersama dengan Dokter Ella. Kita masih membahas perihal pola gaya hidup anak muda sekarang yang tentunya relate ataupun berhubungan sama kesehatan kulit gitu ya dokter ya. Nah, kalau tadi sudah dibahas sama Dokter Ella tentang sebenarnya faktor-faktornya apa saja, kemudian ternyata faktor makanan juga sangat penting banget ya dokter ya. Sebelum kita lanjutin lagi ke Dokter Ella, tidak hanya makanan doang dong dokter tentunya. Ya, ada minuman, ada yang lain sebagainya. Tapi Aziz di sini juga mau mengingatkan nih buat pemirsa yang ada di rumah ataupun mungkin buat teman-teman yang menyaksikan secara live gitu kan ya, bahwa hari ini kita akan bagi-bagi giveaway. Nanti caranya gimana untuk memenangkan giveaway-nya? Gampang banget. Nanti pantengin aja terus sosial medianya, lebih tepatnya adalah Instagramnya dari Erla dan juga Batik TV. Nanti trailer episode dari Erla Skin Clinic ini naik. Di situ kalian bisa komen ya semenarik mungkin tentang Erla ataupun Batik TV dan lain sebagainya. Nanti kita akan bagi giveaway. Giveaway-nya apa yang kita bagi? Ada apa aja dokter? Ada free treatment ya senilai 250k untuk 2 orang pemenang. Kemudian free sunblock ya untuk 2 orang pemenang, dan juga free facial wash untuk 1 orang pemenang. Tinggal apa lagi ya? Banyak banget, gratis free treatment senilai 250.000. Aziz juga mau ya dokter ya di sini ya, suntik muda dibotok semuanya sampai kaki-kakinya. Agak ekstrim ya pemirsa ya, gitu ya. Caranya gampang ya dokter, cuma komen saja yang menarik ya, nanti kita akan pilih pemenang dari giveaway itu. Oke, kita balik lagi ke topik untuk kita hari ini dokter. Nah, kalau tadi dokter sudah menyebutkan ternyata faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan kulit untuk gaya hidup itu makanan. Otomatis juga minuman juga berpengaruh dong dokter. Nah, minuman juga. Kalau minuman gimana tuh dokter? Iya, minuman biasanya anak muda zaman sekarang itu suka mengkonsumsi soda nggak? Betul ya. Ya sih, sambil minum soda. Nah, soda itu pemanis buatannya itu sangat tinggi sekali, jadi itu akan mempengaruhi hormon insulin, hormon yang lainnya juga, dan itu mengubah komposisi bakteri di usus. Jadi kayak bakteri jahatnya itu lebih tinggi daripada bakteri baik. Oke. Ya, jadi selain berpengaruh di kulit, misalkan gampang eksim, misalkan gatel-gatel kok nggak sembuh-sembuh ya, di punggung, di wajah, di kaki misalkan ya, ternyata penyebabnya adalah sering mengkonsumsi soda. Wow, jadi seberpengaruh itu ya dokter ya apa yang kita konsumsi ya. Ternyata tidak hanya makanan saja, tapi juga minuman pun seperti itu ya. Terus ada lagi kan dokter? Ada lagi dong. Jadi ini kita sering mengkonsumsi kopi kan. Kopi. Nah, kopi itu sebenarnya bagus, berperan sebagai antioksidan, menangkal radikal bebas. Cuma kadang kita suka berlebihan konsumsi kopinya. Nah, kopi yang direkomendasikan itu adalah kopi yang murni. Oke, berarti kopi hitam itu ya dokter ya, itu yang bagus ya sebenarnya. Kalau mamanya sekarang kan modifikasi kopi kan banyak banget ya. Itu ternyata kurang baik juga ya untuk kesehatan kulit. Iya, betul sekali. Jadi kopi yang direkomendasikan itu adalah kopi yang murni, kemudian dikonsumsinya jangan lebih dari 2 kali. Oke, dalam 1 hari. Nah, itu perlu dicatat buat pemirsa yang ada di rumah. Ini kan enak ya kalau ngobrolnya sama orang yang berkompeten. Jadi kita tahu ya, kadang kan kalau umpamanya hasrat jiwa ini sudah ingin mengkonsumsi kopi, kadang bisa bangun tidur minum, siang minum, malam sore minum, malamnya nongkrong sama teman-teman minum lagi. Terus nggak bisa tidur. Aduh, stres ya. Terus habis itu stroke, meninggal deh loh. Hostnya frontal ya. Iya nggak sempat treatment ya, benar. Kemudian dokter, kalau tadi kita sudah membahas makanan dan minuman menjadi salah satu faktor, ternyata juga olahraga juga menjadi salah satu faktor ya dokter ya. Tapi soal minuman belum selesai, boleh? Belum selesai, boleh kalau mau ditambahin. Kopi tadi, ternyata kopi itu bersifat diuretik. Jadi diuretik itu dia tuh meningkatkan ekskresi cairan. Jadi merasakan nggak sih kalau habis minum kopi kok sering pipis? Pipis gitu. Kok pipis terus gitu. Nah, itu bisa membuat kulit menjadi kering. Gitu. Oh, karena memang tidak terdehidrasi dengan baik ya, karena kita mengeluarkan banyak cairan gitu ya dokter ya. Kemudian kurang minum air putih. Gitu, karena kita keseringan minum yang lainnya kan. Betul. Padahal komposisi tubuh kita tuh sebagian besar adalah cairan. Nah, cairan itu berfungsi untuk melaksanakan fungsi-fungsi dasar seluler gitu. Nah, kalau misalkan kita kurang minum air putih, fungsi dasar selulernya terganggu, kesehatan tubuhnya terganggu, kulitnya juga dehidrasi, kering, sensitif, skin barriernya ikut tipis. Waduh, itu jadi menyebabkan kerusakan di kesehatan kulit itu tersendiri ya. Seperti itu dari faktor minuman. Wow, jadi memang paling aman itu kita banyak mengkonsumsi minuman air putih gitu ya dokter ya, itu paling aman ya.
ya. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah ini bisa dicatat ya. Jadi bukan mitos ataupun hanya dengar katanya-katanya, tapi memang air putih itu memang sangat baik banget ya untuk tubuh kita, untuk kesehatan kita ya, kemudian juga untuk kulit kita dan lain sebagainya. Oke, dokter, kalau kita berbicara tentang faktor lainnya, olahraga kan ini juga menjadi salah satu faktornya ya. Olahraga yang seperti apa sih dokter yang dianjurkan agar tentunya kulit kita ini tetap terjaga bagus, lembab, sehat dan lain sebagainya? Monggo. Jadi olahraga itu tuh fungsinya emang bagus banget ya, karena bisa meningkatkan hormon endorfin. Nah, hormon endorfin itu dia menyebabkan kita tuh menjadi lebih tenang, menekan stres. Nah, kenapa sih kok stres tuh bisa bikin kulit gampang mengalami masalah? Karena stres itu meningkatkan hormon kortisol. Kemudian akibatnya hormon androgen yang meningkat. Nah, itu yang memicu timbulnya jerawat, komedo dan masalah kulit yang lain. Runtutannya seperti itu, pemirsa. Kenapa saya nggak ketemu dokter dari dulu ya? Kok astagfirullah? Alhamdulillah. Karena dari Aziz itu FYI ya dokter ya, dulu tuh pernah kena masalah yang agak lumayan complicated gitu kan, ruwet gitu kan di breakout ataupun pejuang acne prone kalau bahasa anak-anak sekarangnya kan. Jadi itu tuh bingung, ini harus gimana sih, kok nggak sebut-sebut tapi semakin banyak, berpindah ke klinik satu dengan ke yang lain malah tambah banyak lagi gitu kan ya. Ternyata memang faktornya banyak ya, tidak hanya dibersihkan ataupun menggunakan krim-krim saja, namun juga makanan, kemudian juga minuman juga itu berpengaruh. Dokter, nanti kita lanjutin lagi ya. Aduh, padahal pembahasannya masih panjang kali lebar pemirsa. Sangat menarik sekali untuk kita bahas secara detail tentunya. Namun kita harus break terlebih dahulu buat pemirsa yang ada di rumah. Pokoknya tetap bersama kita hanya di program Glow Up. Temukan versi terbaikmu. Kembali lagi dengan Dr. Ella dan Aziz di Glow Up, temukan versi terbaik. Ini posisi Aziz kayaknya gawat darurat ya pemirsa ya. Langsung dua segmen langsung di luar kepala loh, hebat banget ya. Udah cantik, pinter, aduh luar biasa ya. Semoga ini berkahnya bisa nular ke pemirsa yang ada di rumah ya dokter ya. Oh ya dokter, katanya mau ingetin buat pemirsa yang ada di rumah yang menyaksikan program Glow Up ini untuk mendapatkan giveaway. Betul, silakan. Jadi buat kalian bisa mendapatkan giveaway treatment senilai 250. Wow, luar biasa ya. Kan menarik banget kan? Sama mendapatkan 2 sunscreen dan 1 facial wash buat kalian yang berkomentar menarik di video langsung hari ini ya. Ya. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah jangan sampai lupa ya, ini giveaway itu gratis gitu kan ya. Siapa nanti yang komen paling keren, paling menarik, nanti kita bakal pilih ya dokter ya. Oke, kita lanjutin lagi dokter, masih dalam pembahasan tentang gaya hidup anak muda sekarang dan yang relate ataupun tentunya nyambung akan kesehatan kulit tersebut gitu. Kalau tadi sudah dijelaskan makanan, minuman, faktornya, kemudian kita juga membahas menyinggung tentang olahraga. Nah, olahraga itu memang positif banget ya dokter ya, baik untuk kesehatan tidak hanya kulit saja tapi kesehatan tubuh pun iya. Namun kan kalau mami kita kan olahraga itu pilihannya banyak. Kadang banyak yang memilih olahraga yang free ibaratnya kayak gratis, lari kan otomatis di luar gitu. Nah, gimana tuh dokter kalau mami kita mengatasi ketika kita memilih olahraga di luar agar tentunya tidak terpapar matahari secara langsung gitu? Adakah tips-tipsnya gitu? Silakan. Kita tuh suka banget ya mungkin jogging ya. Betul. Outdoor. Nah, tipsnya supaya terlindungi dari paparan sinar matahari secara langsung itu kita harus menggunakan sunblock. Betul. Sunblock ya. itu minimal SPF-nya 30. Jadi jangan kurang dari 30. Oke. Iya, untuk satu SPF itu kan bisa melindungi selama 3 menit ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan SPF 30 itu melindunginya selama 5 jam. Jadi kalau pagi dipakai jam 8 ya, jam 1 udah diulang lagi. Oke. Nah, kalau kita melakukan olahraga di luar ruangan, tentunya kan keringetan kan. Nah, untuk menjaga pada luntur nih ya, tahu-tahu bleber kemana-mana ya sunblocknya. 30 menit sebelum kita berolahraga udah pakai sunblocknya. Oke, jadi biar udah meresap terlebih dahulu gitu ya, nggak cracky gitu ya. Jadi udah teresap, jadi kita mau keringetan, mau apa itu enggak
menguap. Betul ya. Jadi memakai sunblock pun sebenarnya ada caranya berarti ya dokter ya. Tidak ketika baru kita mau berkegiatan ataupun aktivitas baru kita pakai gitu ya. Dan kalau misalkan itu kan olahraga yang dilakukan di darat ya. Ada dong olahraga yang dilakukan di laut kayak misalkan berenang di air, renang, renang di laut agak ngeri ya dokter ya. Bener. Terus? Nah itu kalau misalkan kita di air itu reapply-nya itu lebih singkat lagi, jadi 1 jam. 1 jam diulang lagi, setiap 1 jam diulang lagi. Jadi untuk mendapatkan perlindungan yang maksimal. Karena air kemudian es, terus mungkin kita berada di salju, itu tuh menjadi reflektor yang baik dalam penyerapan sinar UV. Jadi memang harus ekstra perlindungan. Kadang ada sih ya, maksudnya pasien yang datang tuh kok kulitnya makin kusam ya, padahal saya tuh padahal di pegunungan dingin gitu ya. Padahal itu lebih bahaya ya dokter ya, menyerap ya. Nah, jadi walaupun berada di cuaca yang sejuk, di udara yang dingin ataupun di salju sekalipun, itu penting banget untuk menggunakan sunscreen, malah justru itu penyerapannya lebih kuat. Wow, ini satu knowledge lagi ya buat kita baru gitu ya pemirsa yang di rumah. Ternyata kita bertempat atau domisili di tempat yang sejuk pun itu malah jauh lebih harus lebih hati-hati itu ya. Oke deh dokter, kemudian kalau mamanya kita mungkin ya buat pemirsa yang di rumah juga bertanya-tanya gimana sih cara memilih, kadang kan sunscreen ada yang cocok ada yang nggak cocok kan dokter ya, ada yang kelengket, ada yang bahkan menggunakan sunscreen bikin jerawatan. Bagaimana cara untuk memilih sunscreen yang tepat untuk kondisi kulit kita gitu? Oke, jadi pertama ya kita harus tahu jenis kulit kita dulu nih. Jenis kulit kita tuh apa? Nah, apabila jenis kulit kita itu sensitif tuh gampang meruntus, gampang gatel, gampang merah, gampang perih, kena sinar matahari terus tiba-tiba meruntus, merah, perih gitu ya. Itu harus menggunakan sunscreen yang bahannya hipoalergenik. Oke. Hipoalergenik itu bahan-bahannya memang dikondisikan untuk kulit sensitif, tidak mengandung parfum juga. Oke ya itu. Jadi buat pemirsa yang di rumah harus detail, harus jelas gitu, harus pinter gitu ya. Jadi konsumen ya dokter ya. Terus ada lagi? Kemudian kalau untuk kulit yang berjerawat atau berminyak itu sunscreennya harus mengandung produk yang non komedogenik, jadi tidak memicu timbulnya komedo. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah, kalau mama mau jadi customer yang cerdas, tentunya jangan sampai lupa untuk dibaca ingredients-nya gitu ya dokter ya. Itu sangat penting sekali. Nah dokter, kemudian kita move ya dari olahraga. Kemudian tadi juga salah satu faktornya adalah pola tidur gitu kan. Itu juga mempengaruhi bagaimana kesehatan kulit kita. Nah pola tidur yang baik itu seperti apa sih dokter, bisa dijelaskan? Baik, pola tidur yang baik itu cukup ya, kurang lebihnya 7 jam gitu. 7 jam minimal dalam satu hari ya. 6-7 jam ya. Kalau umpamanya dipisah-pisah dokter, siang kan udah tidur nih umpamanya 2 jam, nanti yang 5 jamnya malam, itu bisa nggak sih? Atau memang harus malam itu 7 jam, yang siang ini nggak kehitung di dalam hal tersebut gitu? Jadi kurang efektif ya. Kurang efektif. Karena malam hari itu kan matahari udah terbenam, ya, otomatis itu hormon melatonin kita meningkat. Nah, ketika hormon melatonin kita meningkat, itu ngantuk dan proses regenerasi kulitnya itu berlangsung dengan baik. Iya, jadi kalau kita tidur malam cukup, nggak terbangun-bangun, tidurnya nyenyak, itu proses regenerasi kulitnya akan berlangsung dengan baik, gitu. Karena pada saat kita mengalami gangguan kulit nih, entah itu jerawat, komedo, entah itu meruntusan, eksim segala macam, itu kulit bisa memperbaiki diri pada saat kita tidur. Kalau kurang tidur, makanya kayak jerawat nggak sembuh, atau nggak sembuh, ternyata kurang tidur, regenerasinya kurang berlangsung dengan baik. Betul, tuh buat pemirsa yang ada di rumah, memang untuk menerapkan pola hidup sehat agak susah. Tapi dampaknya ketika kita bisa menerapkan hal tersebut, itu akan yang ibaratnya mendapatkan hasilnya, merasakan hasilnya kita sendiri ya dokter ya. Kulit kita jadi sehat, pola tubuh kita juga sehat gitu ya. Oke, last question buat dokter. Pesan dong buat pemirsa yang ada di rumah, tentunya bagaimana sih untuk para remaja nih lebih khususnya agar bisa menerapkan hidup sehat, agar tentunya kulitnya juga bisa sehat. Silakan. Kalau untuk merawat kulit itu harus dari luar dan dari dalam ya, jadi jangan dari luar aja. Betul. Nah kalau yang dari luar yang bisa kita lakukan adalah membersihkan muka secara teratur. Tapi ada catatannya nih, untuk kulit sensitif tidak boleh melebihi 2 kali cuci mukanya. Supaya apa? Supaya skin barrier kita tuh tetap sehat. Kalau kita terlalu sering mencuci muka untuk kulit sensitif, skin barriernya tuh ikut terkelupas. Kayak terkikis gitu ya. Jadi kelembaban kulitnya juga
berkurang otomatis. Kemudian menggunakan sunscreen yang tadi penting banget ya untuk menghindari dampak buruk dari sinar matahari. Sunscreen 2 kali, kemudian menggunakan krim malam secara teratur, berkonsultasi juga dengan dokter secara teratur. Jadi nggak ada krim yang bisa dipakai jangka panjang terus gitu ya, karena kan kulit kita tuh berubah sama betul. kondisi ya kan. Nah, itu juga harus konsultasi teratur, treatment secara teratur. Nah, dari dalamnya tuh mungkin yang sempat tadi sudah kita bahas ya. Cara makan, pola makan diperbaiki, kemudian tidurnya ya juga dijaga, jangan terlalu larut malam gitu. Kemudian apalagi olahraga tentunya itu yang paling penting ya. Stres juga dikendalikan dong ya, gitu. Betul ya. Kalau stresnya sama mantan itu derita lo. Oke dok, kita skip ya. Oke Dokter Erla, terima kasih banyak. Ya ini luar biasa sekali tentunya, sudah sharing, sudah belajar bersama Dokter Erla bersama dengan pemirsa yang ada di rumah. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya dokter ya. Sukses selalu tentunya untuk Erla Skin Clinic. Sukses juga untuk pribadinya dokter ya. Cantik, pintar, down to earth, aduh lemah lembut lagi buat pemirsa ya. Kurangnya satu nih endorse Asis nih ya. Malah jualan ya. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah tentunya tidak terasa kita harus pamit undur diri. Terima kasih banyak. Jangan sampai lupa untuk terus saksikan program Glow Up hanya di Batik TV. Saya Aziz Mahendra dan juga Erla pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.